Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Anissa Rumaisa Siregar dengan NIM 061940351944 dari kelas 8 TEB. Hari ini untuk mata kuliah Embedded System dengan dosen pembimbing saya yaitu Ibu Irma Salama STMTI, saya akan mempresentasikan mengenai aplikasi sistem embedded. Baik, langsung saja. Yang pertama, kita masuk ke bab pendahuluan. Baik, capaian pembelajaran umum yang ingin saya capai adalah 1. Memahami konsep dasar dari aplikasi sistem embedded dalam berbagai bidang. 2. Mengetahui aplikasi sistem embedded dalam berbagai bidang seperti kesehatan, industri, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah mengetahui beberapa contoh perangkat dan peralatan yang dilengkapi dengan sistem embedded. Baik, selanjutnya adalah capaian pembelajaran khusus yang ingin dicapai. Yang pertama adalah mampu menjelaskan aplikasi sistem embedded dalam bidang komunikasi, peralatan komputer, peralatan rumah tangga, industri, instrumen, kesehatan, peralatan kantor, dan perorangan. Lalu yang kedua adalah mampu mengidentifikasi kebutuhan aplikasi sistem embedded dalam suatu bidang dan memilih teknologi yang tepat. Yang ketiga adalah mampu menerapkan prinsip-prinsip keamanan dalam penggunaan sistem embedded dalam berbagai bidang. Dan yang terakhir, yang keempat adalah mampu menganalisis manfaat dan dampak penggunaan aplikasi sistem embedded pada berbagai bidang. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan yang ingin dicapai antara lain 1. Memberikan pemahaman mengenai konsep dasar dan aplikasi sistem embedded dalam berbagai bidang. 2. Menunjukkan beberapa contoh perangkat dan peralatan yang dilengkapi dengan sistem embedded. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan dalam penggunaan aplikasi sistem embedded. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab pembahasan. Pertama, di sini saya akan membahas mengenai aplikasi sistem embedded. Aplikasi sistem embedded adalah aplikasi perangkat lunak yang dirancang untuk dijalankan pada perangkat embedded, yaitu perangkat keras kecil dan terintegrasi yang diprogram untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Contoh aplikasi sistem embedded termasuk sistem kontrol otomatis pada mesin industri, sistem navigasi pada kendaraan otomotif, sistem pengukuran pada peralatan medis, dan sistem keamanan pada peralatan rumah tangga yang pintar atau smart. Aplikasi sistem embedded memainkan peran penting dalam memungkinkan perangkat keras embedded untuk beroperasi dengan efektif dan melakukan tugas yang dibutuhkan. Ini adalah gambar aplikasi dari sistem embedded. Saya akan menjelaskan gambar yang terdapat di sini, yaitu gambar aplikasi sistem embedded ini satu persatu. Baik, yang pertama, aplikasi sistem embedded dalam bidang aerospace. Aplikasi sistem embedded memainkan peran yang sangat penting dalam bidang aerospace karena keandalan, keamanan, dan performa yang tinggi sangat penting dalam aplikasi aerospace. Berikut adalah aplikasi paling menonjol dari sistem embedded dalam aerospace di manajemen penerbangan penuh, yaitu kontrol lalu lintas udara atau Air Traffic Controller atau ATC adalah yang paling penting. Sistem embedded digunakan pada berbagai bidang sistem aerospace, termasuk sistem kontrol penerbangan, sistem navigasi, sistem komunikasi, sistem penginderaan jarak jauh, dan sistem kendali mesin. Tujuan utama dari sistem embedded adalah untuk mencegah tabrakan yang memerlukan sistem radar dan komunikasi. Baik, ini adalah gambar contoh aplikasi sistem embedded dalam bidang aerospace. Di sini ada bagian electrical system, interior, structure-nya, dan ini bagian mechanical system. Lalu di sini ada komponen konektornya, ini
ada electrical housing, environmental, contouring system, ducting. Dan di sini juga ada avionic atau embedded dan electronics. Bagian embedded dan electronics. Lalu kita masuk ke aplikasi sistem embedded dalam bidang otomotif. Aplikasi sistem embedded memainkan peran yang sangat penting dalam industri otomotif karena otomotif modern sangat bergantung pada teknologi elektronik dan perangkat lunak yang terintegrasi pada mobil. Aplikasi sistem embedded digunakan pada berbagai sistem otomotif, termasuk sistem penggerak, sistem infotainment, sistem keselamatan, dan sistem manajemen mesin. Pada bidang otomotif, sistem embedded digunakan untuk mempermudah pengendalian kendaraan dan meningkatkan keselamatan. Beberapa aplikasi sistem embedded pada mobil antara lain adalah sistem kemudi, anti-locking braking system, sistem airbag controls, sistem full injection control, sistem passenger environmental control, GPS mapping programs, and cruise control system. Ini adalah gambar mengenai aplikasi sistem embedded dalam bidang otomotif. Dapat dilihat di sini bagian-bagiannya berguna pada GPS, audio system, radio, digital radio, mobile phones, night vision and lane warning, adaptive cruise control and collision warning, tire pressure monitoring, reconfigurable instrument cluster, display system, instrument clusters, game consoles, park and reverse assist, head-up display, multimedia system, rear seat entertainment, telematics, internet access, DVD player, dan voice recognition. Jadi, kegunaan aplikasi sistem embedded dalam bidang otomotif ini dapat meningkatkan keselamatan pengendara dan juga berguna untuk mempermudah pengendalian kendaraan. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai aplikasi sistem embedded dalam bidang mainan anak. Aplikasi sistem embedded dalam bidang mainan anak dirancang untuk membantu perkembangan motorik dan kognitif anak-anak. Mainan seperti ini biasanya dilengkapi dengan fitur sensorik yang dapat merespons sentuhan dan gerakan anak-anak, sehingga memfasilitasi pengembangan keterampilan motorik dan kognitif. Dalam bidang mainan anak, aplikasi sistem embedded dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman bermain anak-anak dengan menambahkan fitur-fitur seperti suara, cahaya, dan gerakan pada mainan. Beberapa contoh mainan anak yang dilengkapi dengan sistem embedded antara lain adalah mainan robotik, mainan edukatif, mainan remote control, dan lain-lain. Ini adalah gambar mengenai aplikasi sistem embedded dalam bidang anak-anak. Di sini ada mainan robot, lalu di sini adalah mainan remote control, dan ini yang mobil, ini yang pesawat. Baik, selanjutnya adalah aplikasi sistem embedded dalam bidang komunikasi. Teknologi embedded dapat digunakan untuk meningkatkan kecepatan, kinerja, dan efisiensi sistem komunikasi, serta untuk menyediakan fitur-fitur tambahan seperti enkripsi dan dekripsi pesan, pemrosesan sinyal, dan kontrol kualitas. Aplikasi sistem embedded dalam bidang komunikasi mencakup banyak aspek, termasuk penggunaan teknologi embedded dalam satelit, lalu jaringan router, switch, dan hub, serta yang lainnya. Teknologi embedded digunakan dalam sistem komunikasi satelit untuk memungkinkan komunikasi antara bumi dan satelit, serta antara satelit yang berbeda. Selain itu, teknologi embedded juga digunakan dalam perangkat jaringan seperti router, switch, hub, untuk mengatur dan mengarahkan lalu lintas data di dalam jaringan. Baik, ini adalah gambar aplikasi sistem embedded dalam bidang komunikasi. Ini adalah gambar aplikasi sistem embedded
untuk komunikasi satelit. Lalu ini adalah untuk perangkat jaringan seperti modem, NIC, repeater, hub, switch, router, bridge, gateway. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi sistem embedded dalam bidang peralatan komputer. Aplikasi sistem embedded dalam bidang peralatan komputer ini mencangkup penggunaan teknologi embedded pada berbagai perangkat keras, termasuk printer, scanner, keyboard, display, modem, hard disk, CD-ROM, USB, dan lain-lain. Teknologi embedded digunakan pada peralatan-peralatan ini untuk memastikan bahwa perangkat-perangkat tersebut berfungsi secara optimal dan memberikan fitur-fitur tambahan yang berguna bagi pengguna. Ini adalah gambar aplikasi sistem embedded dalam bidang peralatan komputer. Baik, selanjutnya adalah aplikasi sistem embedded dalam bidang peralatan rumah tangga. Aplikasi sistem embedded diterapkan dalam berbagai jenis peralatan rumah tangga, mulai dari mesin cuci, kulkas, microwave oven, televisi, DVD player, sistem alarm keamanan dan kebakaran, lawn sprinkler control, termostat, dan lain-lain. Dengan menggunakan teknologi embedded, peralatan rumah tangga dapat berfungsi secara otomatis dan memberikan kenyamanan kepada pengguna. Ini adalah gambar aplikasi sistem embedded dalam peralatan rumah tangga. Baik, selanjutnya adalah aplikasi sistem embedded dalam bidang industri. Aplikasi sistem embedded dalam bidang industri mencangkup berbagai jenis perangkat yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam operasi industri. Beberapa contoh aplikasi sistem embedded dalam industri adalah kontrol elevator, sistem pengawasan atau surveillance, dan robotika. Robot industri digunakan dalam berbagai operasi termasuk perakitan, pengemasan, dan pengangkutan. Robot industri dilengkapi dengan sistem sensor dan kamera yang dapat membantu mereka berinteraksi dengan lingkungan mereka, dan sistem kontrol yang dapat membantu mereka bergerak dengan akurat dan efisien. Ini adalah gambar aplikasi sistem embedded dalam bidang industri. Baik, pembahasan selanjutnya adalah aplikasi sistem embedded dalam bidang instrumen. Aplikasi sistem embedded dalam bidang instrumen sangat penting karena memungkinkan pengembangan perangkat elektronik yang sangat canggih dan kompleks. Beberapa contoh peralatan instrumen yang menggunakan sistem embedded antara lain osiloskop, sinyal generator, sinyal analyzer, dan power supply. Osiloskop menggunakan sistem embedded untuk pengolahan data dan menampilkan hasil pengukuran pada layar, serta dilengkapi dengan fitur-fitur pemrosesan sinyal dan analisis data. Sinyal generator menggunakan sistem embedded untuk menghasilkan sinyal listrik dalam bentuk dan frekuensi tertentu. Lalu, untuk sinyal analyzer menggunakan sistem embedded untuk menganalisis sinyal listrik yang masuk ke dalam suatu sistem dan menampilkan hasil analisis pada layar. Lalu, untuk power supply menggunakan sistem embedded untuk mengatur dan mengontrol keluaran daya listrik dengan lebih akurat dan stabil. Ini adalah gambar dari aplikasi sistem embedded dalam bidang instrumen. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai aplikasi sistem embedded dalam bidang kesehatan. Sistem embedded digunakan dalam berbagai kesehatan untuk membantu diagnosis dan perawatan pasien. CT scan menggunakan sistem embedded untuk mengontrol pergerakan mesin dan menghasilkan gambar detail organ dalam tubuh manusia dengan jelas dan tajam. Alat pengukur glukosa satu sentuhan menggunakan sensor dan sistem embedded untuk menghasilkan pembacaan yang akurat dan cepat pada pasien diabetes. Hampir semua peralatan medis menggunakan sistem embedded untuk membantu dalam diagnosis perawatan pasien, mulai dari monitor pasien hingga alat pernapasan. Ini adalah gambar aplikasi sistem embedded dalam bidang kesehatan, yaitu CT scan dan alat pengukur glukosa satu sentuhan. Baik, pembahasan selanjutnya adalah aplikasi sistem embedded dalam bidang peralatan kantor.
Sistem embedded digunakan dalam peralatan kantor seperti mesin fax, mesin fotokopi, printer, dan scanner, dan lain-lain. Mesin fax menggunakan sistem embedded untuk mengontrol pergerakan mesin dan mengirim atau menerima data digital dengan cepat dan efisien melalui sinyal suara yang dikonversi menjadi sinyal digital. Lalu untuk mesin fotokopi menggunakan sistem embedded untuk mengontrol pergerakan mesin dan menghasilkan salinan dokumen dengan kualitas yang baik. Printer dan scanner menggunakan sistem embedded untuk mengontrol pergerakan mesin dan menghasilkan cetakan dan scan dokumen berkualitas tinggi. Ini adalah gambar sistem embedded dalam bidang peralatan kantor. Baik, selanjutnya adalah aplikasi sistem embedded dalam bidang perorangan. Nah, sistem embedded digunakan dalam perangkat perorangan seperti PDA, pager, iPod, MP3 player, dan telepon seluler. PDA membantu pengguna dalam mengelola tugas sehari-hari dengan menggunakan sistem embedded untuk menjalankan aplikasi seperti kalender, pengelola kontak, dan perangkat lunak pengolahan kata. Pager menggunakan sistem embedded untuk mengirim dan menerima pesan singkat atau panggilan dengan menggunakan gelombang radio. iPod dan MP3 menggunakan sistem embedded untuk menyimpan dan memutar musik digital dengan suara yang baik. Lalu, telepon seluler menggunakan sistem embedded untuk menjalankan berbagai aplikasi seperti panggilan telepon, pesan teks, dan aplikasi internet, serta mengoptimalkan daya baterai dan meningkatkan keamanan data pengguna. Aplikasi sistem embedded pada perangkat perorangan memberikan manfaat seperti pengelolaan tugas yang efisien, akses mudah ke informasi, hiburan yang lebih baik, tetapi perlu memperhatikan aspek keamanan dan privasi. Ini adalah gambar aplikasi sistem embedded dalam bidang perorangan. Ada PDA, pager, iPod, dan telepon seluler. Baik, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan dari pembahasan ini. Yang pertama, aplikasi sistem embedded memiliki peran yang sangat penting dalam banyak bidang, mulai dari industri hingga perorangan. Sistem ini memungkinkan perangkat elektronik untuk melakukan tugas tertentu secara otomatis dan terus-menerus, memungkinkan manusia untuk fokus pada tugas-tugas yang lebih kompleks. Dalam bidang industri, aplikasi sistem embedded dapat digunakan untuk mengontrol mesin dan robot, mengumpulkan dan menganalisis data, serta memantau kondisi lingkungan untuk memastikan keselamatan dan efisiensi kerja. Dalam bidang kesehatan, aplikasi sistem embedded dapat membantu dalam diagnosis dan pengobatan, serta memonitor kondisi pasien. Dalam bidang rumah tangga, aplikasi sistem embedded digunakan untuk mengontrol peralatan seperti mesin cuci, oven, microwave, dan sistem keamanan. Yang kelima, dalam bidang kantor, aplikasi sistem embedded digunakan dalam mesin fax, fotokopi, dan telepon. Lalu yang keenam, dalam bidang perorangan, aplikasi sistem embedded dapat ditemukan dalam berbagai perangkat seperti PDA, pager, iPod, MP3, dan juga telepon seluler. Lalu yang ketujuh adalah penting untuk memperhatikan aspek keamanan dalam penggunaan aplikasi sistem embedded. Penting juga untuk terus mengembangkan teknologi sistem embedded untuk memenuhi kebutuhan yang semakin kompleks dan mengikuti perkembangan teknologi yang terus berkembang. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangan dan kesalahannya, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.